Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, aroma pil yang kaya memenuhi udara, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Karena mereka tahu betapapun berharga pil mujarab kelas 4. Bahkan praktisi Rana Zotian pun menginginkannya. Itu adalah pil tingkat tinggi, harta langka. Itu tidak benar. Saat semua orang terkejut, seorang lelaki tua dengan mata yang kejam tiba-tiba berkata, dia hanya samar-samar melintas, ada beberapa retakan kecil pada pil tempat cahaya masih ada. Dan retakan semacam ini yang menyebabkan pil sempurna menjadi agak tidak lengkap. Pil kelas 4,5 jadi. Pada saat ini, semua orang di lapangan juga kembali sadar. Jelas, mereka menemukan kekurangan pada pil tersebut. Tetapi pada saat ini, pemuda dari Dan Wujong yang telah menyempurnakan pil setengah jadi kelas 4 ini tampak bahagia. Sekalipun itu adalah produk setengah jadi, nilainya jauh melebihi pil mujarab puncak kelas 3. Selain itu, ini juga berarti bahwa dia telah benar-benar berhubungan dengan metode pemurnian pil kelas 4. Jika Anda berlatih lebih keras di masa depan, Anda pasti bisa menyempurnakan pil kelas 4 yang sebenarnya. Sayang sekali, tinggal selangkah lagi, kata orang tua Yun Chang dengan penyesalan di matanya. Namun, dia masih terlihat bahagia, dan situasi saat ini cenderung menguntungkan Dan Wuzong mereka. Sepertinya kali ini token keluarga kerajaan Shenlong Anda akan menjadi milik Dan Wuzong kami, kata orang tua Yu Chang dengan wajah bangga. Mendengar ini, Kaisar Longtian segera mendengus dingin, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Saat ini hanya tersisa 3 orang di alun-alun yang belum menyempurnakan pilnya, dan Lintian, pangeran tertua, dan Chu Guangsheng. Adapun Chu Guangsheng, meskipun dia agak optimis tentang hal itu, karena dia masih terlalu muda, kemampuannya untuk memurnikan pil puncak kelas 3 sudah mencapai batasnya. Bahkan jika dan latihannya tersisa, dan pangeran tertua seri, kekaisaran Shenlong mereka akan kalah telak. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba muncul di antara langit, dan awan gelap menumpuk membuat seluruh langit menjadi gelap. Apakah ini bencana pil petir akan segera terbentuk? Beberapa orang merasa ngeri dan keterkejutan di wajah mereka. Yang disebut bencana guntur pel adalah ketika kadar pel mencapai tingkat tertentu. Hal ini membangkitkan kekuatan misterius antara langit dan bumi, dan mengumpulkannya menjadi guntur hukuman surgawi. Dan di bawah kekuatan surgawi semacam ini, jika Anda tidak hati-hati, pel yang telah Anda murnikan dengan susah payah akan dihancurkan sepenuhnya. Tentu saja sebanding dengan resikonya. Jika ia tahan terhadap bencana guntur pel tersebut, kualitas pel tersebut akan meningkat hingga ekstrim, dan akhirnya memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Alun-alun berada dalam kekacauan, dan satu demi satu melihat ke bawah, dan seperti yang diharapkan, mereka melihat bahwa orang yang menggerakkan bencana petir pil tidak lain adalah pangeran tertua. Seperti yang diharapkan dari pangeran tertua, beberapa orang berkata dengan sangat takjub. Mampu menyempurnakan pil kelas 4 pada usia seperti itu bisa disebut sebagai monster. Di lapangan, pangeran tertua tiba-tiba berdiri, menatap lapis awan gelap di langit. Matanya menyala-nyala. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil kelas 4 ini. Suara gemuruh bergema di langit, dan awan gelap melonjak. Rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti hati setiap orang. Saat berikutnya, awan gelap terbelah kedua sisi, seolah terkoyak oleh tangan tak kasat mata. Guntur terdengar lagi, dan cahaya yang sangat terang melintas langit, dan menerangi langit yang gelap. Setelah itu,
Guntur Pel seperti naga merenang jatuh dari awan. Gelap terkoyak dan menghantam kuali di bawah dengan kecepatan yang mencenangkan. Wajah pangeran tertua menjadi serius. Sosoknya naik ke langit, dan dia duduk di atas kuali alkimia. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan spiritual menakjubkan menyebar, berubah menjadi gelombang besar, menderu di sekelilingnya. Keluar! Pangeran tertua mengangkat kepalanya, menatap Guntur Pel dengan mata tajam, lalu berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bertepuk tangan, dan kekuatan spiritual yang mengepul melonjak, mengembun menjadi telapak tangan spiritual berukuran 100 kaki di udara. Guntur Pel menyambar, dan cahaya menyilaukan menerangi langit, menyebabkan bahaya banyak orang menyipit. Saat berikutnya, Guntur Pel bertabrakan sepenuhnya dengan telapak tangan spiritual. Dalam sekejap, gelombang kecut yang sangat dahsyat menyebar dengan ganas, menyebabkan seluruh dunia terguncang. Melihat hal ini, Kaisar Longtian dan Pak Tua Yuncang mengambil tindakan bersama dan berubah menjadi penghalang untuk melindungi Dan Lantian dan Cu Kuangseng yang sedang menyempurnakan pil agar tidak terpengaruh oleh gelombang kecut. Gelombang kecut yang mengerikan akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan awan gelap yang semula menyelimuti langit perlahan menghilang. Sinar matahari yang hangat menyinar kembali, menyebabkan semua orang yang hadir menghela nafas lega. Bencana Guntur Pel tadi benar-benar terlalu menyedihkan. Pangeran tertua bergerak dengan telapak tangannya, dan sebuah pel yang kilauan aneh muncul di depannya. Pel utama kelas 4, pel api penghasil api Gio. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap pel itu. Pemurnian pel kelas 4 ini sangat sulit. Di masa lalu, dia telah mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak pernah berhasil memperbaikinya. Tapi sekarang, pel penghasil api Gio ini akhirnya ada di tangannya. Ekspresi tenang Kaisar Longtian sedikit memedur ketika dia berhasil menyempurnakan pil api Gio. Tapi sebelum dia benar-benar bisa bernapas lega, suara guntur yang mengejutkan terdengar di seluruh langit. Angin menderu-deru, awan hitam kembali menumpuk, dan langit yang semula cerah seketika menjadi gelap dan menyesatkan. Kekuatan surgawi semacam ini sebenarnya lebih menakutkan daripada pil yang dibuat oleh pangeran tertua. Semua orang yang hadir sangat terkejut pada saat ini. Mereka benar-benar merasa gemetar. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di balik awan hitam. Sekarang, Dan Lantian tiba-tiba berdiri, menatap awan hitam, dan berteriak. Awan gelap melonjak, retakan terbuka, dan cahaya menyilaukan mulai menyinari bumi. Ada suara yang mengejutkan, dan kilat terang menyambar langit, jatuh dari awan yang gelap. Dua bencana Guntur Pel. Ketika semua orang melihat Guntur menyambar dari langit, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Pel yang disempurnakan oleh Dan Lantian sebenarnya memicu dua bencana petir yang membuatnya sulit dipercaya. Hahaha, tawa keras Dan Lantian terdengar. Pada saat ini, dia tampak bersemangat dan sangat mempesona. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba naik ke langit dan muncul di bawah bencana petir. Mobil gelap Dan Lantian memantulkan guntur pel yang mempesona, dan wajahnya penuh fanatisme. Kedua bencana petir ini tidak dapat menghancurkan pelnya. Dengan telapak kakinya di bawah menahan udara, kekuatan mentalnya yang luar biasa meledak seperti badai. Hancurkan! Teriakan rendah bergema di seluruh langit. Dan Lantian bergegas keluar untuk menghadapi bencana petir yang jatuh. Di atas langit, suara gemuruh bergema tanpa henti, dan Lantian berdiri di atas kuali. Badai spiritual yang kuat menyapu tubuhnya dan berubah menjadi gelombang besar. Gelombang spiritual melonjak, dan jari ungu yang sangat dapat menonjol darinya, menghantam dua bencana guntur yang jatuh. Ketika keduanya bertabrakan, langit dan bumi yang gelap menjadi lebih terang, dan kilatan terang meledak sangat tinggi di langit. Gelombang-gelombang udara yang dahsyat menyapu,
menyebabkan seluruh dunia terguncang. Seperti akhir dunia dan sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, fluktuasi kekerasan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok dan Lantiang. Meskipun dia sedikit terluka saat ini, dia telah menahan dua bencana pil guntur. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tampak takjub. Bahkan praktisi Rana Zotian setengah langkah akan kesulitan menahan bencana pil petir yang begitu kejam. Namun kini bisa ditahan oleh Lang Tian. Sebagai alkemis paling terkemuka dari generasi muda dan Wuzong, orang ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Banyak orang yang diam-diam terkejut dan merasa luar biasa. Hahaha, Pak Tua Yuncang tertawa keras. Wajahnya penuh kegembiraan. Benar saja, murid saya sangat sukses. Bahkan para tetua di sekte dan Wuzong, mereka mungkin tidak dapat memurnikan pil yang dapat menyebabkan dua bencana guntur. Kali ini saya harus berterima kasih kepada Kaisar atas hadiahnya. Pak Tua Yuncang memandang Kaisar Longtian dan berkata sambil tersenyum. Wajah Kaisar Longtian muram. Dia tersenyum dingin dan berkata, masih ada satu orang yang tersisa di Kekaisaran Shenlong kita. Master Sekte Yun tidak terlalu cemas. Mendengar ini, Pak Tua Yuncang tersenyum sinis dan melihat satu-satunya orang yang tersisa di lapangan, lalu berkata dengan tenang, apakah Kaisar berpikir bahwa bocah kecil ini dapat memurnikan pil lebih tinggi yang menyebabkan dua bencana pil guntur? Mendengar kata-kata sarkastik ini, wajah Kaisar Longtian dipenuhi dengan kemarahan. Memang benar, dia tidak akan menyangka kekuatan Cukuangseng saat ini bisa mengalahkan Dan Lantiang. Lagi pula, bahkan pangeran tertua pun benar-benar tertekan dalam pertarungan dengan Dan Lantian. Kalau begitu, mengapa Kaisar tidak mengumumkan hasil yang untuk menghemat waktu? Kata Pak Tua Yuncang sambil tersenyum tipis. Kaisar Longtian memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bisa menjawab, tetapi menatap Cukuangseng di bawah. Ekspresinya sedikit berkedip. Mungkin sekarang dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada si kecil ini. Tapi dengan kekuatannya, bisakah dia mengalahkan Dan Litian? Saat mata Kaisar Longtian tertuju pada Cukuangseng, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada pemuda yang duduk bersila dengan mata tertutup. Benar-benar konyol. Dengan kekuatan anak ini, mungkinkah dia bisa membalikan keadaan? Dan Lantian menyilangkan tangannya, lalu menatap Cukuangseng dengan tatapan menghina. Dia tidak percaya bahwa pada usia semuda itu, dia dapat memurnikan pil berkualitas tinggi yang lebih tinggi dari dua bencana petir. Di bawah tatapan mata itu, wajah Cukuangseng tetap tenang, dan segel di tangannya berubah dengan tergesa-gesa. Dan dia sepenuhnya mengendalikan kekuatan mentalnya untuk mengontrol suhu di dalam kuali. Mungkinkah harapan terakhir ini benar-benar ada pada si kecil ini? Pangeran tertua memandang Cukuangseng, ekspresinya berubah. Jika Kekaisaran Shenlong mereka dikalahkan kali ini, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi bahkan token kualifikasi tanah terbelangkai yang berharga pun harus direbut oleh Dan Wuzong. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua orang kuat dari Kekaisaran Shenlong yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan ekspresi gugup di wajahnya. Anak kecil, kamu harus berhasil. Beberapa orang diam-diam berkata, saat ini mereka hanya bisa menaruh harapan terakhir pada Cukuangseng. Liu Fei juga memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Dia menggigit bibir manisnya tipis dengan gigi peraknya saat menatap Cukuangseng dengan gugup. Lebih dari siapapun, dia lebih khawatir tentang apakah Cukuangseng bisa mengalahkan Dan Lantian. Karena kebersamaannya kali ini, dia sudah mengetahui pentingnya tempat terbelangkai bagi Cukuangseng. Jadi dia tahu betul bahwa token kualifikasi untuk tanah terlantar ini harus dimenangkan olehnya. Di dalam kuali alkimia, apinya berkobar dan tidak pernah padam.
Tangan Cukuangseng bergerak seperti angin, dan gumpalan aroma pil yang aneh perlahan-lahan keluar dari kuali alkimia. Saya harap ini bisa berhasil. Saat ini, wajahnya memerah dan keringat bercucuran, membasahi seluruh pakaiannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Matanya tertuju pada kuali, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Selanjutnya, berhasil tidaknya tergantung pada langkah terakhir ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, menepuk telapak tangannya ke kuali alkimia, dan berteriak dengan suara rendah. Kuali alkimia bergetar hebat, dan api di dalamnya membumbung ke langit. Suhu tinggi yang mengerikan menyebar darinya, membakar dan memecahkan tanah di alun-alun. Semua orang melihat ke atas, dan samar-samar bisa melihat pil bundar dan perlahan mengembun di tengah api. Gelombang ini sangat kuat. Beberapa orang terkejut dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Mungkinkah si kecil ini terlihat muda ini benar-benar bisa memurnikan pil yang lebih tinggi dari 2 bencana pil guntur? Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Melihat cepat ke atas, bisa melihat retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya pada kuali alkimia di depan Cukuangseng. Tungkunya akan meledak, semua orang tampak khawatir. Mungkinkah kali ini, seperti pangeran ketujuh, dia terlalu bersemangat untuk sukses dan langsung menyebabkan tungku itu meledak. Hahaha, beberapa pria dan wanita yang tampak gugup dari Dan Wuzong tiba-tiba tertawa berbahak-bahak. Alkemis Kekaisaran Shenlong ini cukup menarik. Ledakan tunggu yang jarang terjadi sebenarnya muncul satu demi satu. Dan nanti yang menggelengkan kepalanya. Sepertinya tebakannya sebelumnya benar. Dengan kekuatan orang ini, memurnikan pel tingkat tinggi secara paksa hanya akan menimbulkan konsekuensi yang sangat konyol. Kuali alkimia bergetar dengan cepat, dan kuali alkimia meledak sepenuhnya di mata banyak orang yang dengan ekspresi berbeda. Suara keras menyebar, dan gelombang dahsyat mengamuk, menyebabkan sosok Cukuangseng tenggelam di dalamnya. Tunggunya benar-benar meledak. Orang-orang dari Kekaisaran Shenlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tampaknya kali ini mereka benar-benar dikalahkan, ditekan oleh Dan Wuzong dan tidak mampu melawan. Pangeran tertua juga menghela nafas ringan. Namun, dia juga memahami bahwa kesulitan dalam memurnikan pel tingkat tinggi seperti ini sangat menakutkan, dan bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk mencobanya. Dan Lantian tersenyum tipis. Dia menatap Kaisar Longtian dan Pak Tua Yuncang, dan suaranya yang jelas menyebar. Kaisar Agung, bisakah kamu mengumumkan hasilnya sekarang? Terima kasih.